Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan malam hari ini, karena kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang bagaimana cara membekam, bagaimana menentukan titik bekam dan titik bekam apa saja yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, karena kita di sini sedang mempelajari metode bekam sunnah, karena beberapa kali ada yang bertanya, ini bekam kering atau bekam basah? Yang akan dipelajari itu bekam kering atau bekam basah? Kami menjawabnya dengan yang akan kita sharing sama-sama di sini adalah metode bekam sunnah. Kenapa dinamakan metode bekam sunnah? Karena di dalam hadis dinyatakan bahwa proses pembekaman itu adalah adanya proses perlukaan. Jadi kalau bekam sunnah itu adalah bekam yang ada perlukaannya. Jadi kalau ada yang bertanya bekamnya bekam apa? Bekam basah kah, bekam kering kah? Kalau namanya bekam sunnah pasti bekam basah. Gitu Bapak Ibu ya. Soalnya kalau bekam kering atau cupping saja itu biasanya didapatkan dari TCM, ya, dari traditional Chinese medicine. Tapi kalau yang berasal dari sunnah, berasal dari metode pengobatan Tibun Nabawi, metode pengobatan Arab, metode pengobatan Islam klasik, itu yang namanya ada metode perlukaannya. Makanya kami sebut dengan metode bekam sunnah. Gitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, nanti yang dipelajari apa? Bekam basah atau bekam kering? Ketika saya jawab dengan metode bekam sunnah, maka itulah yang disampaikan adalah metode bekam yang ada perlukaannya. Gitu ya. Dan kemarin sudah saya share juga gitu ya, titik-titik bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah dari mulai mughith, qomah dua, al-aqdain, al-kahil, al-katifain, zohril ala, zohril wasati, zohril sufla, kemudian sak, kemudian titik apa namanya al-fahad, kemudian zohril qadam. Kemarin sudah kita sama-sama bahas. Nah, itu insya Allah nanti juga bisa dilihat di modulnya kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu membutuhkannya untuk membaca ulang. Jadi nanti akan kami share juga modulnya ya. Juga kemarin kita sudah sama-sama bahas kontraindikasi bekam, kemudian titik-titik mana saja yang tidak boleh dibekam. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tahapan dalam membekam. Supaya nanti ketika kita membekam, tahu tahapannya seperti apa saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam pembekaman adalah melakukan diagnosa terlebih dahulu. Ini penting sekali ya, karena kita tidak mungkin bisa melakukan pembekaman yang maksimal kalau diagnosanya salah. Ingat, kesembuhan terdapat dalam tiga hal. Yang pertama, tepat diagnosa. Yang kedua, tepat obat atau tepat pengobatan. Yang ketiga, diizinkan oleh Allah. Lah, kenapa kok diizinkan oleh Allah ditempatkan di tempat yang ketiga? Bukankah izin Allah itu yang utama? Betul. Karena izin Allah adalah yang utama dan untuk mendapatkannya ini memang harus melalui usaha yang maksimal, maka kami tempatkan di tempat yang ketiga. Tapi tempat ketiga ini bukan berarti tempat terakhir, tapi justru tempat utama. Untuk bisa mendapatkan izin Allah, tentu saja diagnosanya harus tepat. Metode pengobatannya harus tepat, gitu. Soalnya kalau misalkan kita punya pasien dengan keluhan patah tulang, apakah dengan bekam itu bisa diselesaikan? Tentu saja tidak kan? Kalau patah tulang ya diperbaiki tulangnya, ya, direposisi tulangnya, direduksi juga tulangnya. Kalau dengan bekam bagaimana? Bekam bisa dilakukan untuk metode lanjutan gitu, bukan pada saat penanganan patah tulangnya. Nah, itu yang dinamakan dengan tepat diagnosa dan tepat pengobatan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah izin Allah akan didapatkan. Tapi coba bayangkan, karena kita menganggap bekam adalah metode pengobatan yang terbaik. Ada pasien patah tulang, kita bekam. Kira-kira Allah mengizinkan kesembuhan tidak? Gitu. Nah, karena seperti tadi saya sampaikan, karena izin Allah adalah yang utama, untuk bisa mendapatkan keutamaan itu, maka kita tepat dulu diagnosanya, tepat dulu pengobatannya, baru diizinkan oleh Allah. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, sebelum kita membekam, kita perlu melakukan diagnosa terlebih dahulu. Setelah melakukan diagnosa, baru kita lakukan terapinya. Oh, setelah diagnosa ternyata ini adalah penyakit kolesterol, sebenarnya. Maka kita ambil titik-titik bekam untuk kolesterol. Di mana contohnya? Di akatifain, kemudian di dhori ala, ya di bagian belikat, yang berhubungan dengan jantung, yang berhubungan dengan aliran darah. Karena kan yang namanya kolesterol itu kan berlebihnya lemak di dalam darah kita. Maka titik pembekamannya yang paling tepat adalah yang berhubungan dengan sirkulasi darah, yang berhubungan dengan tekanan darah, yang berhubungan juga dengan penumpukan darah yang paling banyak yaitu di al-katifain. Contohnya seperti itu. Ya. Oh, ternyata ini hasil diagnosa kita ini adalah asam urat. Maka titik pembekamannya untuk asam urat. Pertama, asam urat itu masalah pertamanya di ginjal. Karena ginjalnya tidak maksimal kinerjanya, maka si urin yang harusnya terbuang melalui urin itu tidak terbuang sempurna.
dialirkan lagi oleh darah dan akhirnya mengendap di bagian sendi-sendi besar. Itulah yang menyebabkan adanya kristal-kristal pada sendi yang menyebabkan asam urat gitu. Ya. Nah, maka pembekaman pertamanya di ginjal, kemudian membersihkan purin yang ada di sendi-sendinya dengan pembekaman di sekitar di atas sendi lutut, di bawah sendi lutut gitu ya. Jadi bukan di persendiannya bukan, tapi di atas atau di bawahnya gitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan otomatis penanganannya pun bisa dikatakan penanganan yang tepat. Makanya kemarin saya selalu sampaikan di dalam SOP kami itu titik bekam tidak harus banyak, tidak harus semuanya gitu. Cukup sedikit saja titiknya, tapi tepat. Contohnya tadi, kalau memang asam urat, ya titik yang berhubungan dengan asam urat. Kalau punya masalah pada lambung, ya titik bekam pada lambung gitu. Tidak mentang-mentang yang sakit perutnya tiba-tiba dibekam perut, tidak gitu ya. Sakit perutnya karena apa? Oh, ternyata sakit perutnya karena mah. Oke, karena mah gitu ya, karena lambung. Oke, bekam titik lambung. Oh, sakit perutnya karena usus, titik bekam usus gitu. Ya, makanya sekali lagi SOP kami itu dalam melakukan terapi bekam tidak tidak merekomendasikan titik yang banyak, tapi walaupun sedikit tapi tepat. Itu saya ambil dari bukunya Dr. Wada Umar ya, sembuh dengan satu titik. Itu sangat-sangat membantu buat kita yang memang ingin menjadi seorang terapis bekam. Saya yang pertama kali buku yang saya pelajari dari Dr. Wada Umar itu, ya, sembuh dengan satu titik. Kemudian buku-buku dari almarhum Ustaz Rahmat Bekam rahimahullah. Ya, beliau guru saya langsung, jadi saya sangat menghormati beliau, saya sangat menghargai beliau, dan qadarullah beliau sudah dipanggil oleh Allah, dan insya Allah karena sekarang saya sedang mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan kepada saya, insya Allah ini menjadi amal jariah juga buat beliau, gitu ya, Ustaz Rahmat Bekam. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, buat yang belum tahu mungkin bisa melihat di rekam jejak digitalnya karena beliau banyak sekali memposting motivasi-motivasi atau trik-trik, tips-tips tentang kesehatan, terutama berhubungan dengan bekam, ya, insya Allah. Nah, ini kembali ya, jadi sebelum membekam kita diagnosa terlebih dahulu, baru kita lakukan terapi. Nah, setelah dilakukan terapi, lakukan sterilisasi. Ingat, sterilisasi alat bekam itu memang penting, sangat penting sekali. Soalnya kalau alat bekamnya tidak steril, itu bisa mengakibatkan pasien kita terkena virus penyakit yang memang tidak sangat diharapkan. Contoh, karena kita sebelumnya membekam orang yang kena hepatitis B, contohnya, ya, terkena hepatitis. Karena sterilisasinya tidak sempurna, masih ada virus hepatitis di dalam kopnya. Dan kita gunakan kepada pasien lain. Kira-kira apa yang terjadi? Orang tersebut bisa tertular hepatitis juga. Apalagi kalau penyakit yang lebih parah, contohnya penyakit HIV/AIDS. Karena sterilisasinya tidak sempurna, maka sangat mungkin orang yang berikutnya yang kita bekam itu terkena penyakit AIDS juga. Naudzubillah. Sementara kita tahu penyakit itu belum ada obatnya sampai sekarang. Ya, makanya sterilisasi itu sangat penting karena saya sangat-sangat banyak sekali melihat, apalagi pembekam-pembekam yang home care ya, yang panggilan itu ketika setelah selesai membekam hanya menyemprot dengan alkohol saja si kopnya. Padahal kalau hanya disemprot dengan alkohol itu masih banyak virus yang tidak mati, masih banyak kuman bakteri yang tidak mati. Makanya perlu dilakukan sterilisasi lebih maksimal untuk kehati-hatian kita. Karena bagaimanapun kita adalah seorang terapis yang inginnya atau mengharapkan kesembuhan datang dari Allah kepada pasien-pasien kita. Kalau kita sterilisasinya tidak maksimal, jangan harap pasien-pasien kita bisa mendapatkan kesembuhan, justru kita yang bisa menimbulkan penyakit kepada pasien-pasien kita. Oke ya, jadi sekali lagi, sterilisasi itu sangat penting kepada siapapun yang memang membutuhkan. Gitu. Ya. Oke, sekali lagi, dan selanjutnya konseling. Setelah dilakukan sterilisasinya, jangan lupakan konseling karena tidak sedikit pasien-pasien kita itu mendapatkan kesembuhan bukan karena terapi kita, tapi setelah dia ngobrol dengan kita. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu kan ya. Mungkin di antara Bapak Ibu juga banyak yang pasien-pasiennya suka ngobrol dengan kita dan setelah ngobrol tanpa harus kita sentuh pun pasiennya sudah mengalami perbaikan mengalami peningkatan kesehatan gitu, kemajuan dalam kesehatannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan 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 kira kalau kita sudah jago dalam membekam, siapapun yang kita tangani bisa terselesaikan, tidak lah ya, karena kesembuhan itu mutlak milik Allah. Kesembuhan itu Allah yang menentukan. Tapi setidaknya dengan kita bisa melakukan konseling yang tepat, insya Allah banyak pasien yang akan mendapatkan kemajuan ke arah yang lebih baik. Karena tidak sedikit pasien atau klien
yang setelah ngobrol dengan kita itu mendapatkan sensasi nyaman, sensasi fresh, sensasi refresh kembali karena beban yang ada di dalam pikirannya, beban yang ada di pundaknya ini seolah terlepaskan. Nah, makanya konseling juga sangat penting kita lakukan bagi pasien-pasien kita yang memang ingin mendapatkan konseling tersebut. Ya, inilah 4 tahapan di dalam bekam yang perlu kita lakukan. Nah, untuk bisa menjadi seorang pembekam, tentu saja kita punya SOP, punya panduan. Yaitu apa saja? Kita harus melakukan tata laksana bekam sunnahnya. Ya, dalam melaksanakan bekam sunnah, setelah kemarin kita setelah kemarin kita bahas titik bekamnya, area larangan bekamnya, kemudian kontraindikasinya, kita lakukan pembekaman sesuai SOP. Nah, di SOP kami, alat-alat yang perlu kita siapkan sebelum membekam adalah seperti ini. Yang pertama, nampan stainless. Kenapa nampan stainless? Karena yang namanya stainless itu lebih steril. Ya, yang namanya stainless itu lebih steril dibandingkan dengan nampan-nampan bahan-bahan yang lainnya. Contohnya nampan plastik gitu ya, itu sangat rentan terkena jamur. Tapi kalau yang stainless itu kan cenderung lebih steril. Yang kedua, kop bekam tentu saja karena kita akan membekam tentu saja perlu kop bekam. Yang berikutnya hand pump ya. Hand pump tentu saja perlu. Bagaimana kita mau menyedot darah pasien atau menyedot kulit pasien kalau kita tidak punya hand pump. Yang kemudian pen dan lansetnya, jangan lupa ya, pen dan lansetnya. Kemudian hand scalpel atau bisturi. Jadi sekali lagi, seperti yang saya sampaikan kemarin, yang kita gunakan kalau mau melakukan penorehan atau sayatan itu bisturi, bukan cutter, bukan silet. Soalnya kalau cutter dan silet itu bukan alat kesehatan, sangat rentan terkena karat walaupun cuma terinfeksi darah walaupun hanya sedikit. Kalau sudah terkena darah walaupun sedikit sudah terkena karat, bisa berpotensi berkarat gitu ya, mengalami korosi, kita jangan jangan kita jangan anggap enteng karena bisa jadi si karatnya itu, si korosinya itu bisa menjadi penyebab penyakit kepada kulit pasien kita. Ya, makanya sekali lagi eh, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, jangan menggunakan silet, jangan menggunakan cutter. Karena sekarang saya masih melihat gitu, ada pembekam yang menggunakan cutter, ada pembekam yang menggunakan silet. Sementara kita tadi kemarin sudah sampaikan, alat kesehatan itu biasanya terbuat dari silver, minimal stainless, ya. Sementara kalau silet terbuat dari apa? Dari seng, cutter apalagi gitu ya. Makanya yang kita gunakan adalah bisturi atau dengan menggunakan hand scalpel-nya. Kalau kita mau melakukan pembekaman dengan sayatan, dengan torehan. Tapi biasanya kalau misalkan kita ingin melakukan pembekaman yang sesuai dengan SOP Dinas Kesehatan, itu yang dianjurkan menggunakan lancet atau jarum. Ya, karena kalau yang menggunakan jarum itu memang sudah ada ukurannya. Jadi hanya melukai sepersekian senti dari kulit. Ya, tidak sampai terlalu tidak sampai terlalu tidak sampai terlalu dalam gitu. Soalnya kalau terlalu dalam kan bisa berbahaya juga gitu. Setelah head scalpel-nya setelah itu kasa steril. Nah, kasa steril ini digunakan untuk mengelap darah. Kenapa tidak menggunakan tisu? Ingat, tisu itu biasanya mengandung pemutih buatan, Pak. Walaupun tampak putih, tapi biasanya itu putihnya putih buatan. Kalau dilakukan berulang-ulang, kasa steril pemutih buatan itu bisa menyebabkan kulit terkena kanker kulit. Makanya untuk mengelap darah kita gunakan kasa steril. Kalau yang di luar luka itu boleh kita menggunakan tisu, ya. Kalau yang di luar luka itu kita gunakan tisu tidak masalah. Tapi kalau yang di dalam luka, yang ada luka bekamnya itu kita gunakan kasa. Ya. Berikutnya tisu tadi ya untuk bisa mungkin untuk mengelap kop, untuk mengelap bagian luar luka itu masih boleh digunakan tisu. Minyak zaitun atau minyak herbal. Jadi sekali lagi ya, yang digunakan bukan cuma minyak zaitun, minyak herbal juga boleh. Walaupun memang yang direkomendasikan minyak zaitun. Tapi kalau misalkan minyak zaitun tidak ada, adanya minyak habatus sauda, apakah boleh? Boleh. Minyak zaitun tidak ada, yang ada minyak minyak but-but misalkan. Boleh? Boleh. Yang adanya minyak kelapa bahkan. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Yang penting memang minyak yang diambil dari alam gitu. Ya. Bahkan minyak sawit sendiri pun kalau masih alami boleh saja gitu ya. Oke. Selanjutnya, tempat khusus limbah infeksius. Jadi ketika kita akan membekam, jangan lupa siapkan tempat khusus untuk limbah yang terkena luka, terkena darah. Untuk kasa, untuk tisu yang ada darahnya, itu kita pisahkan. Jangan disatukan dengan sampah rumah tangga. Ya,
Jadi kita punya tempat khusus untuk limbah infeksius dan juga tempat khusus untuk limbah non infeksius. Nah, itu alat yang kita gunakan. Nah, untuk persiapan terapisnya, SOP kami seperti ini Bapak Ibu ya. SOP kami seperti ini. Minimal menggunakan eh, masker dan sarung tangan. Sebelum tentu awalnya bersih dulu, berwudu dulu gitu ya. Tapi kita gunakan juga masker dan sarung tangan. Ini yang paling minimal. Ya. Yang paling minimal gunakan masker dan sarung tangan. Kalau misalkan untuk apron atau celemek itu kondisional boleh kalau mau melakukan lebih bagus. Tapi kalau tidak, setidaknya kita punya pakaian khusus untuk membekam. Contohnya seperti ini ya, jaket khusus untuk membekam yang hanya digunakan di ruangan bekam saja. Tidak digunakan untuk jalan-jalan, tidak digunakan untuk ke kebun apalagi, ke sawah apalagi gitu ya. Digunakan hanya untuk di ruangan bekam saja gitu. Jadi pakaian khusus. Tapi kalau tidak bisa gunakan apron atau celemek gitu ya. Penutup peci atau kopiah juga boleh gitu ya. Untuk menghindari infeksius dari kontaminasi debu dari rambut kita gitu kan, karena apalagi kalau kita keluar tidak pakai jarang pakai peci, jarang pakai kopiah, jarang pakai topi gitu ya keluarnya, itu sangat memungkinkan adanya debu-debu di kepala kita, di rambut kita. Jadi memang dianjurkan menggunakan kopiah, peci atau penutup kepala apapun itu. Ya, oke. Selanjutnya hazmat. Kalau hazmat kondisional ya, ini mungkin kalau kita melihat di COVID-19 kemarin ya, di era COVID, memang kita diajarkan menggunakan hazmat, apalagi kita sebagai terapis gitu. Tapi kalau sekarang ya mungkin kalau mau pakai hazmat boleh, tapi kalau tidak pun tadi setidaknya dua ya, sarung tangan sama masker itu yang paling penting. Ya, untuk SOP pembekaman yang kami susun, SOP-nya seperti ini. Setelah terapi siap, tentu saja kita siapkan juga pasiennya. Pasiennya juga kita ajak berkomunikasi dengan melakukan diagnosa dasar dari anamnesanya, tensi darahnya, telapak tangannya, lidahnya, wajahnya, matanya, atau diagnosa apapun yang bisa kita lakukan, lakukan semuanya. Karena tadi untuk bisa menentukan titik bekam yang tepat, tentu saja diagnosanya pun harus tepat. Ya, jadi didiagnosa dulu pasiennya. Setelah didiagnosa, lakukan konseling terapeutik. Di sini konseling terapeutik adalah konseling yang bisa kita beri, sekaligus kita memberikan sugesti kepada pasien kita ya, dengan motivasi-motivasi kesembuhan, dengan hikmah-hikmah untuk bisa memberikan motivasi kesembuhannya gitu. Jadi lakukan konseling terapeutiknya kepada pasien kita. Baru setelah itu kita lakukan pembekaman. Tekniknya yang pertama jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Jadi jangan mentang-mentang pasiennya datang minta dibekam langsung kita lakukan proses pembekaman. Jangan lupakan doa. Karena berdoa itu adalah poin paling penting untuk siapapun, apalagi kita terapis yang memang meminta kesembuhan kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan keinginan kita gitu. Sementara Allah itu kan maha pemberi, dan untuk bisa memberikan itu Allah itu menerima permintaan-permintaan kita. Bedanya Allah dengan manusia kan gitu ya. Kalau manusia sering diminta, malas gitu untuk memberikannya. Tapi kalau Allah dengan sering diminta justru lebih senang. Karena bentuk penghambaan kita kepada Allah. Makanya sebagai seorang terapis pun kita perlu melakukan doa terlebih dahulu kepada pasien kita, bersama pasien kita, untuk bisa mendapatkan kesembuhan secara paripurna. Doanya apa? Allahumma rabbanas azibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Ya. Ini doa kesembuhan. Tapi kalaupun memang tidak hafal doanya, kita bisa menggunakan doa yang lainnya. Misalkan kita membacakan ta'awud, basmalah, membaca Al-Fatihah, itu boleh sebetulnya. Tapi karena kita seorang terapis, setidaknya kita tahu doa kesembuhan, dan inilah doa kesembuhannya. Ya, Allahumma rabbanas atibil basya isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa'alla yughadiru saqoma. Ya. Setelah sama-sama berdoa, baru kita lakukan proses pembekaman. Yang pertama, olesi bagian yang akan dibekam dengan minyak herbal, kemudian lakukan penghisapan awal pada titik yang akan dibekam selama kurang lebih 3-5 menit. Ya. Jadi setelah diolesi, kita lakukan penghisapan selama 3-5 menit. Kemudian setelah dihisap, lakukan perlukaan pada titik bekam. Setelah dilukai, hisap lagi selama 3-5 menit. Setelah 5 menit, bersihkan lukanya dengan kasa steril. Ya, kalau yang di luar luka boleh dengan tisu, tapi kalau yang di dalam luka itu dengan kasa steril. Setelah dibersihkan, dihisap lagi Bapak Ibu. Ya, hisap lagi selama 3-5 menit untuk mengeluarkan plasma. Apa plasma?
Plasma itu sel darah putih. Sel darah putih yang fungsinya untuk menutup luka pasca bekam. Ya, jadi kita lakukan pengisapan untuk mengeluarkan plasma. Setelah itu baru bersihkan lagi. Ya, itu secara singkat proses pembekaman. Simpel ya. Saya yakin semuanya sudah pada paham. Saya yakin semuanya sudah pada tahu cara pembekaman seperti itu. Karena memang simpel pembekaman itu. Saya mengajarkan kepada anak kelas 6 saja, begitu saya suruh praktek mereka bisa. Tapi yang susah apa? Yang susah itu adalah menentukan titik bekamnya, melakukan diagnosanya. Itu yang memang kita butuhkan dengan jam terbang. Soalnya kalau yang untuk membekam saja, saya yakin sekali melihat, sekali melakukan bisa. Tapi untuk bisa menentukan titik yang tepat, nah itulah yang menjadi PR kita. Ya, makanya kami pelajari juga tadi seperti yang kemarin sudah sampaikan anatomi tubuh kita supaya kita mengetahui oh titik bekamnya nanti berhubungan dengan organ ini, oh titik bekamnya berhubungan dengan organ ini gitu. Ya. Nah, ini cara tadi singkat tentang pembekaman seperti itu. Nah, setelah pembekaman, maka tentu saja kita perlu melakukan sterilisasi. Ya, kita perlu melakukan sterilisasi. Yang pertama, setelah dilakukan proses pembekaman, kopnya kan langsung kotor ya, otomatis ya. Otomatis kotor kan, ada darahnya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersihkan kop dengan tisu dan disemprot alkohol 70%. Ya, bersihkan kop dengan tisu dan disemprot alkohol 70%. Yang 90% gimana? Boleh. Boleh saja yang 90%. Tapi kalau kami SOP-nya gunakan yang 70%. Ya. Setelah dibersihkan dengan tisu, rendam kop dalam cairan klorin selama dengan perbandingan 1:10 selama 15 sampai 30 menit. Apa cairan klorin? Cairan klorin itu adalah cairan yang kita masukkan ke dalam yang kita campurkan dengan air sebagai disinfektan. Dari mana cairan klorin didapat biasanya? Banyak. Kita bisa juga mendapatkan di warung-warung terdekat ya, yaitu menggunakan pemutih pakaian. Baiklin, Sunclean, Softclean pemutih itu cairan klorin semuanya. Ya, itu cairan klorin semuanya. Nah, kita nanti gabungkan dengan air dengan perbandingan 1:10. Ya, perbandingannya 1:10. Contohnya, kalau kita punya klorin satu botol gini, ya, punya klorin satu botol seperti ini, maka airnya 10 botol ini untuk pencampurannya. Atau kita punya klorin 1 gelas, maka airnya 10 gelas. Kita punya klorin 1 liter, maka airnya 10 liter untuk pencampurannya. Dan lama rendaman kopnya itu 15 sampai 30 menit. Jangan terlalu lama ya, soalnya kalau terlalu lama dikhawatirkan si kopnya cepat rusak, terkikis, out nantinya. Ya. Jadi rendam kopnya ke dalam cairan klorin selama perbandingan 1:10 selama 15 sampai 30 menit. Setelah direndam di dalam cairan klorin, cuci kop dengan sabun disinfektan dan dibilas di air mengalir. Apa sabun disinfektan? Banyak juga kok. Ya, ada Mama Lemon, ada Sunlight, ada Slick. Itu semuanya cairan disinfektan semua. Jadi sabun disinfektan semua. Sabun disinfektan itu adalah sabun yang bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur. Ya, contohnya tadi kan Mama Lemon bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur, Sunlight bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayur. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mencuci kop gitu. Kalau sabun colek gimana? Sabun colek itu bukan, tidak bisa digunakan kalau sabun colek ya. Makanya gunakan sabun disinfektan. Dan bilasnya pun di air yang mengalir, yang ngocor langsung dari keran gitu ya. Bukan kita nampung air banyak kemudian diancur-ancurkan seperti itu gitu, bukan ya. Kayak mohon maaf ya, kayak tukang bakso pinggir jalan gitu kan, kalau cuci mangkoknya kayak gimana? Cuman gitu aja kan, cuma dibersihkan gitu aja gitu. Ya kalau untuk kop bekam tidak mungkin bisa seperti itu, harus melalui proses sterilisasi seperti ini. Ya, setelah dibersihkan dengan sabun disinfektan, semprot lagi dengan alkohol 70% dan lap hingga kering. Ya, jadi setelah eh, dicuci dengan sabun, dibilas, semprot lagi dengan alkohol dan dilap hingga kering. Kemudian simpan di tempat tertutup, bersih dan kering. Jadi kalau sudah kering nih, tadi sampai disemprot lagi dengan alkohol, dilap, simpan di tempat tertutup. Ya, simpan di tempat tertutup. Bagus-bagus kalau punya sterilisator. Tapi kalau tidak punya pun tidak masalah. Yang penting sudah sampai tahapan yang tadi, sudah disimpan di tempat yang bersih dan kering. Dan tertutup tentunya ya. Nah ini. Inilah proses
sterilisasi untuk alat bekam kita. Bagaimana kalau yang misalkan panggilan, apakah harus seperti ini? Tetap, walaupun kita panggilan, walaupun kita home care, SOP untuk pembersihan bekam seperti ini. Setidaknya kita bawa cairan klorinnya, bawa sabun disinfektannya sendiri. Kita pinjam nantinya ya, pinjam tempat untuk merendamnya gitu kepada tempat pasien kita kalau kita home care. Karena kalau tidak seperti ini, sterilisasinya, yang dikhawatirkan itu adalah adanya virus atau bakteri yang masih menempel pada kopnya. Gitu. Makanya kita perlu hati-hati dalam melakukan sterilisasi. Nah, inilah sterilisasi yang seperti ini ya. Sterilisasi kop bekam itu seperti ini, ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang herbal, ya, mensinergikan bekam dan herbalnya. Nah, Nah, setelah kita tadi membahas tentang bagaimana proses pembekaman dari kemarin ya, dari kemarin kita sudah membahas proses pembekaman. Kita di sini akan sama-sama membahas bagaimana cara meresepkan herbal, bagaimana cara menentukan herbal yang tepat kepada pasien-pasien kita. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh mulai dari sekarang pun dituliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau misalkan kita sudah masuk waktu tanya jawab, kita akan lakukan tanya jawabnya. Ya, sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar pertanyaannya, jangan ragu-ragu. Jadi jangan nunggu sampai selesai materinya untuk bisa menuliskan pertanyaannya. Khawatirnya apa? Khawatirnya keburu lupa gitu. Kalau misalkan memang sudah ada pertanyaan di otak kita yang ingin tanyakan, silakan saja. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau misalkan tidak terjawab, saya akan tangguhkan. Saya akan cari referensi untuk menjawabnya. Karena saya tidak akan menjawab sesuai dengan hanya perasaan saya saja, hanya berdasarkan pengetahuan dasar saya saja. Kalau memang itu memang diperlukan referensi yang lebih, maka saya akan jawab dengan eh, menangguhkannya dan mencari referensi lain. Ya, gitu ya. Terus sekali lagi, kita akan membahas cara penentuan herbal setelah kita melakukan proses pembekaman. Izin minum dulu ya. Oke, cara menentukan herbal, yang pertama kita harus tahu dulu farmakologisnya, sifat-sifat herbalnya secara farmakologis ya. Ada yang sifatnya diuretik, ada yang sifatnya antioksidan, ada yang secara farmakologis dinamakan sebagai antibakteri, ya, antipuretik juga gitu ya, bermacam-macam. Nah, kita harus ketahui itu, karena kalau kita sudah mengetahui farmakologis herbalnya, kita gampang untuk bisa menentukan herbal. Misalnya sangat-sangat gampang, ya. Tapi yang kita perlu ketahui adalah farmakologisnya. Cuma yang sulit di dalam farmakologis itu adalah kadang-kadang satu jenis herbal itu bisa memiliki beberapa farmakologis, memiliki beberapa sifat gitu ya. Gitu. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar, tentu saja akan Allah permudah cara kita mendapatkan keilmuan. Ya. Nah, sekali lagi, untuk menentukan herbal, kita harus tahu dulu farmakologisnya. Setelah kita tahu farmakologisnya, kita ketahui sindrom pasien kita dan sindrom herbal yang akan kita resepkan. Yang berikutnya, kita juga harus mengetahui alergan yang ada di dalam pasien kita. Setelah itu, kita resepkan semuanya dan siapkan durasinya, dosisnya, dan fungsinya. Jadi jangan sampai kita memeriksakan herbal yang nantinya dikonsumsi seumur hidup. Jangan gitu. Karena bagaimanapun kita meresepkan herbal kepada pasien kita itu adalah supaya dikonsumsi pada saat mereka mengalami sakit saja. Kalau mau rutin pun dosisnya harus kita perhatikan. Karena nanti fungsinya buat apa gitu. Ya. Nah, inilah cara penentuan herbal. Kita tahu farmakologisnya dulu, siapkan pengetahuan tentang sindromnya, alergannya kita semua tahu. Kalau sudah semua seperti itu kita ketahui, resepkan semuanya dan atur dosisnya, atur durasinya, atur fungsinya. Jadi herbal ini buat apa? Durasinya berapa lama dia mengkonsumsi dan dosisnya seberapa banyak. Contohnya, kalau kita meresepkan herbal kepada orang yang terkena diabetes contohnya. Oh, ini herbal untuk diabetes itu ada contohnya mengkudu, ada biji alpukat, ada sambiloto, ada kemudian madu pahit. Itu untuk masalah ini, untuk masalah diabetes. Kita siapkan, ini nanti Bapak Ibu konsumsi selama 2 bulan atau misalkan selama 1 bulan. Nanti dilihat perubahannya, Bu. Ada perubahan yang ke arah lebih baik nggak? Kalau misalnya tidak ada perubahan ke arah lebih baik, kita ganti.
mungkin dosisnya salah. Tapi kalau misalkan sebelum 1 bulan pun sudah mengalami perubahan ke arah lebih baik, kita teruskan, ya, kita teruskan. Mungkin ini dosisnya cocok, cuma kita perlu meningkatkan dosisnya, mungkin seperti itu, ya. Atau misalkan dari fungsi sudah cukup, sudah tepat, durasinya sudah cekap, sudah tepat juga, dosisnya sudah cukup, tapi ketika dikonsumsi oleh pasien kita, ternyata ada efek negatif. Oke, kita juga harus mengganti itu, gitu. Karena mungkin ini kondisi tubuhnya tidak cocok dengan herbal yang kita berikan, walaupun secara farmakologis tepat, gitu ya. Oh, ini untuk diabetes, tapi ketika mengkonsumsi ini, orang yang kita berikan herbalnya tadi itu tidak mendapatkan manfaat, justru mendapatkan efek negatif. Itu kita harus ganti. Maka di dalam herbal ada yang namanya DOC, direct of cure, ya. Tapi DOC itu terjadi tidak di dalam waktu lama, gitu. Contohnya kalau misalkan satu kali minum, 2 kali minum sudah terasa DOC-nya, wajar. Tapi kalau misalkan sudah berminggu-minggu masih merasakan DOC-nya, itu tidak wajar. Berarti yang salah adalah peresepan herbalnya, gitu, ya. Jadi sekali lagi, sebelum kita menentukan meresepkan herbal kepada pasien kita harus tahu dulu secara farmakologis tentang herbal yang mau kita berikan, ya. Nah, sekarang kita bahas farmakologinya, ya. Farmakologi herbal itu adalah ada yang dinamakan antioksidan, ada yang dinamakan antibiotik, ada yang dinamakan antivirus, ada yang dinamakan antiinflamasi, ada juga antipiretik, analgesik, dekongestan, diuretik, ekspektoran, laksatif, tonikum, ya, dan yang lainnya. Antioksidan apa? Antioksidan itu adalah anti radikal bebas, ya, anti radikal bebas. Jadi radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita siapkan herbal-herbal yang sifatnya antioksidan, ya. Apa herbal antioksidan? Apa itu sauda, kemudian jahe, itu antioksidan semua.